Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari ikatan kimia kelas 10 semester 1. Sebelumnya, saya sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ikatan kimia. Setelah mempelajari ikatan kimia, diharapkan kalian dapat menganalisis proses terbentuknya ikatan ion, ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3, serta ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam. Kita mulai dengan pengantar ikatan kimia dulu. Di alam tidak ditemukan senyawa alami unsur-unsur gas mulia. Nah, karena gas mulia ini bersifat inert, sukar untuk bereaksi. Menurut Jean Lewis dan Kossel, kestabilan gas mulia ini berkaitan dengan konfigurasi elektron. Gas mulia stabil karena memiliki konfigurasi elektron penuh. Coba kalian perhatikan konfigurasi elektron dari gas mulia, mulai dari helium sampai dengan radon. Helium memiliki elektron valensi 2. Ini disebut dengan kaidah duplet. Nah, mulai neon sampai dengan argon itu elektron valensinya penuh 8. Sulit untuk menerima dan juga sulit untuk melepas elektron valensi. Ini adalah kaidah oktet. Maka atom-atom lain untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu memenuhi kaidah oktet atau duplet untuk atom yang elektronnya itu kurang dari 2. Bisa dengan cara menerima elektron atau melepas elektron, seperti atom logam itu cenderung melepaskan elektron dan non-logam cenderung menerima elektron. Atau bisa juga dengan saling menyumbangkan elektron kemudian digunakan bersama. Sebelum pada ikatan kimia, kalian harus memahami dulu lambang Lewis atau rumus Lewis. Lambang Lewis adalah lambang atom disertai dengan elektron valensinya, di mana elektron valensinya dinyatakan dengan titik atau tanda silang. Contohnya di sini 1A, memiliki elektron valensi 1, Li, ya, maka ditandai dengan 1 titik elektron, juga untuk Na. Contoh lain, fluor golongan 7A, maka dikelilingi oleh 7 titik elektron. Untuk klor juga sama, dikelilingi 7 titik elektron. Nah, itu adalah lambang Lewis. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan ikatan kimia? Kalian sudah mengenal beberapa molekul senyawa, misalnya air H2O itu terbentuk dari beberapa atom melalui ikatan kimia. CO2 misalnya terjadi antara atom karbon dan oksigen. Nah, sekarang bagaimanakah atau apakah ikatan kimia itu, ya? Jadi ikatan kimia itu terbentuk karena ada gaya tarik-menarik antara 2 atom atau lebih, membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Ikatan kimia dibedakan atas 3 macam, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan
Kovalen ada ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi. Kita mulai dengan ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena ada gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan, atau disebut juga gaya elektrostatik. Terbentuk antara unsur logam dan non-logam, karena logam itu mudah melepaskan elektron, membentuk ion bermuatan positif atau kation, dan non-logam mudah menerima elektron, membentuk ion bermuatan negatif atau anion. Contoh, pembentukan molekul MgCl2, di mana Mg itu nomor atom 12, konfigurasi elektron 282. Untuk memenuhi kaidah oktet, ini lebih mudah untuk melepaskan 2 daripada menerima 6, sehingga membentuk kation Mg2 positif. Untuk ion Cl, nomor atom 17, konfigurasi 287, Cl lebih mudah untuk menerima 1 elektron daripada melepaskan 7 elektron, sehingga membentuk anion Cl-. Karena Mg melepaskan 2 elektron, sedangkan 1 atom Cl hanya bisa menerima 1 elektron, maka 2 elektron yang dilepaskan oleh Mg itu harus diterima oleh 2 atom Cl. Sehingga struktur Lewisnya seperti ini, maka membentuk ion Mg2 positif, dan bergabung dengan 2 Cl- membentuk rumus molekul MgCl2. Kita lanjut dengan ikatan kovalen. Kovalen, ko artinya bersama dan valen dari kata elektron valensi. Artinya ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan pasangan elektron valensi bersama, terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan ikatan kovalen, terjadi menjadi ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal, contoh pembentukan molekul CH4, C nomor atom 6, konfigurasi 24. Untuk stabil, C memerlukan 4 elektron. Sedangkan H hanya memiliki 1 elektron, ya, maka akan menyumbangkan 1. Maka 1 atom C ini, supaya memenuhi kaidah oktet, akan berikatan dengan 4 atom H. Sehingga di sini antara atom itu ada 1 pasang elektron ikatan. Ini struktur Lewisnya, dan ini rumus strukturnya. Rumus molekulnya adalah CH4. Jadi ikatan kovalen tunggal ditandai dengan 1 pasang elektron ikatan atau 1 garis ikatan. Ikatan kovalen rangkap 2. Contoh pembentukan molekul O2, di mana atom O itu konfigurasinya 26. Untuk oktet itu kekurangan 2 elektron. Maka masing-masing atom O akan menyumbangkan 6 elektron valensinya, kemudian digunakan bersama. Ya. Nah, sehingga ada 2 pasang elektron ikatan, ditandai dengan 2 garis ikatan. Dan yang lainnya ini merupakan pasangan elektron bebas. Sehingga rumus molekulnya adalah O2. Ikatan kovalen rangkap 3. Contoh pembentukan molekul N2. N nomor atom 7, konfigurasi 25, sehingga N membutuhkan 3 elektron untuk mencapai stabil atau kaidah oktet. Maka masing-masing atom N menyumbangkan 3, kemudian digunakan bersama. Sehingga ada 3 pasang elektron ikatan. Ya, digambarkan rumus strukturnya 3 garis ikatan, dan rumus molekulnya adalah N2. Ada beberapa molekul yang keluar dari aturan
atau kaidah oktet. Contohnya adalah senyawa BeCl2, BeCl3 itu senyawa yang tidak mencapai aturan oktet karena atom pusat tidak dikelilingi oleh 8 elektron. Kemudian senyawa NO2 tidak memenuhi kaidah oktet karena memiliki jumlah elektron ganjil atau ada yang tunggal. Kemudian PCl5 dan SF6 ini atom pusatnya lebih dari dikelilingi 8 elektron. Sehingga dikatakan juga ini adalah superoktet. Nah, tugasnya kalian menuliskan struktur Lewis senyawa-senyawa ini yang tidak memenuhi aturan oktet supaya lebih jelas kelihatannya bahwa senyawa-senyawa ini pengecualian dari kaidah oktet. Selanjutnya kita masuk ke dalam ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi itu terjadi di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom saja. Sebagai contoh, pembentukan molekul SO3, belerang trioksida atau sulfur trioksida. S memiliki nomor atom 6, konfigurasinya 286, ini struktur Lewisnya, dan O adalah nomor atom 8, konfigurasi 26, juga memiliki elektron valensi 6. Keduanya membutuhkan 2 elektron untuk mencapai stabil. Karena di sini ada 3 atom O, maka atom pusatnya adalah S dikelilingi oleh 3 atom O. Kemudian disusun bagaimana caranya supaya atom S dan atom O itu memenuhi kaidah oktet, yaitu dikelilingi masing-masing 8 elektron. Sehingga terjadi di sini O yang di kiri itu menyumbang 2, S menyumbang 2, sehingga terbentuk 2 pasang elektron ikatan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Tapi kalau di sini O menyumbang 2, S menyumbang 2, nanti akan terjadi senyawa superoktet. Ya. Lebih dari S lebih dikelilingi oleh 8 elektron. Dengan O juga ini sama, kalau misalnya S menyumbang 2, O menyumbang 2, akan terjadi juga superoktet. Maka caranya adalah yang menyumbangkan salah satu, yang menyumbangkan pasangan elektron hanya S saja, ya. Kemudian digunakan bersama dengan O, ya, O yang atas ataupun O yang ada di kanan. Nah, ini adalah ikatan kovalen koordinasi karena pasangan elektron hanya berasal dari atom O saja. Untuk yang ini juga sama, ya. O kanan ataupun O atas juga ikatan kovalen koordinasi. Ditandai dengan tanda panah yang memiliki arti bahwa pasangan elektron berasal hanya dari S. Ya. Rumus molekulnya adalah SO3. Yang terakhir, ikatan kimia ini adalah ikatan logam. Ikatan yang terbentuk antara atom logam. Ya. Atom logam itu adalah mudah melepaskan elektron, sehingga membentuk ion-ion positif. Nah, elektron-elektron yang dilepaskannya ini berada di sekitar ion-ion positif, membentuk lautan elektron, sehingga ada gaya tarik antara ion positif logam dengan elektron-elektron yang berada di sekitarnya. Maka terbentuk ikatan logam yang sangat kuat yang menyebabkan sifat khas dari logam, yaitu penghantar listrik, mengkilap, penghantar panas, dapat ditempa,
dan ditarik. Cukup sekian dulu untuk pembelajaran ikatan kimia. Kalau ada pertanyaan silahkan lewat grup WhatsApp ya, atau grup kimia ya. Pertemuan selanjutnya kita nanti akan mempelajari geometri molekul atau bentuk molekul. Silahkan kalian baca-baca dulu di rumah. Dan jangan lupa tadi PR-nya menuliskan rumus Lewis beberapa senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.